Selamat pagi, aduh gimana nih udah cantik-cantik kan yang buka acara? Kita adalah Apa? perempuan-perempuan yang mengguncang dunia. Aku tuh harusnya udah di booking jadi MC-nya pernikahannya mereka. Tapi kan kamu nggak boleh masuk pakai baju putih. Makanya itu langsung dibilang cancel. Aduh si hari ini bilang aku nggak mau pakai pet gown soalnya suspek tuh pakai baju putih gitu. Emang kenapa sih nggak boleh pakai baju putih? Nih ya, for your information pemirsa, buat yang mau datang ke resepsinya Syahreino, kamu nggak boleh pakai baju putih. No, 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 no. Iya karena baju putih hanya Syahrini yang boleh pakai. Wow. Gitu biar yesterday. Tapi ngomong-ngomong desainer yang mendesain ini aksesoris pernikahannya nanti kok Yung lagi loh. Apalagi nih Nadia Yunardi baru saja karyanya dipakai sama Taylor Swift. Wow. Artis Hollywood. Yes, itu album terbarunya Taylor Swift itu Iya. pakai aksesoris dari Nadia Yunardi, luar biasa. Hebat ya, ternyata ya semuanya desainernya manja. Betul. Ini tanggal jadiannya juga manja. Nah, berapa? Tanggal 11 bulan 11. Wow. Jadi katanya tanggal setiap waktu. Jadi itu kayak waktu ajaibnya mereka. 11-11, iya 11-11 pokoknya kayak yang spesial banget gitu, ajaib. Satu hal nih ya yang bisa membuat Syahrini makin cinta kayaknya kalau Reno Barak selalu mensupport Syahrini. Apapun gosip yang digosipkan, netizen berkata apa begitu ya. Tapi Reno selalu menghempiskan. Apa teman makan teman? Bukan begitu ya. Iya kan? Bener nggak? Selalu di decking begitu. Pokoknya dia selalu mendukung Syahrini. Termasuk kemarin baru saja kakinya terkena jatuhan lemari tetap langsung dibawa pakai pesawat jet. Tuh. Bukan hanya Syahrini itu adalah seorang jet set, tapi sekarang dia sudah punya keluarga yang punya jet. Wow. Nah, itu pernikahannya akan diadakan di salah satu hotel mewah berbincang ya. di Di dekat Jakarta. sini Gatot Subroto. Apa tuh? Ngomong nikahannya Syahrini sama Reno ada dangdutnya nggak? Tapi ngomong-ngomongin soal dangdut nih, Iya. kemarin ini baru saja ada drama-drama dangdut. Masa? Ini gak kalah sama sinetron. Masa? Buat ibu-ibu di rumah lagi nonton, bari pemirsa yang lagi nonton nih, ini gak kalah serunya sama sinetron yang ada di Indonesia. Apa? Tahu dong? Yang udah guling-guling. Aduh, ini nih ingat nih. Aku ingat nih. Itu loh, penyanyi-penyanyi yang dari negara lain. Oh, Makci. Iya. Yang kemarin ada videonya itu. Iya. Ini ntar kita bakalan lihat lagi. Iya. Ntar dia bakal datang. Jadi katanya dia mau tayangan ulang lagi, dia mau guling-guling. Oh, di sini. Iya. Oh, ya udah. Kita saksikan secara live pemirsa. Jangan kemana-mana ya. Kita saksikan Maci guling-guling setelah ini. Tetap di Malaysia. Guling-guling lagi gak? Kita harus ada yang punya dulu. Iya. Yang punya style-nya dulu ke sini baru Kita kita langsung guling-guling. panggilin aja. Mega Maci. Selamat datang. Maci. Silakan duduk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Maci, anggap aja rumah sendiri. Assalamualaikum. Anggap rumah sendiri, Maci. Terima kasih. Aduh, ini apaan sih, Maci? Ya ampun. Tuh. Tuh, bukannya siapa? Bukan Maci kan ya? Ada kan? Ada.
Di belakang. Oh, ada di belakang. Nomor 7. Nomor 11. Nomor 11. Nomor 11. Nomor 11. Nomor Tuh, 11. nomor 11. Coba dulu dong, Makci. Dari awal ceritanya seperti apa sih, Makci? Bisa ada masalah sama Umi Evi? Iya. Oke. Awalnya kan akhir 2013. Habis itu mulai dengan surat-surat ini bikin lagunya 2014. Sebagian ada akuntansinya, sebagian tidak. Karena makcik kan saling percaya. Makcik kan nggak tahu akan terjadi yang macam gini kan. Begaduh macam ini kan. Awal kan baik-baik, sekarang ya macam inilah. Makcik kan tidak salah. Makcik kan meminta apa hak-hak makcik selama 5 tahun ini kan merasakan saya tuh terzolimi gitu. Tunggu dulu. Ini bagaimana bisa Makcik terasa dizolimi selama 5 tahun? Awal pertama bikin janjian, bikin lagu bareng. Iya. Bersama. Album kompilasi. Oke, album kompilasi. Dengan perjanjian kalau misalnya Makcik kerjasama nanti akan diorbitkan di sini. Janji diorbitkan. Nanti seharusnya itu hari nggak dicetak, ini CD, maunya DVD. Zaman sekarang sih tidak ada CD lagi. Betul. Dicetaklah CD ini kurang lebih 5.000 keping. 5.000. Satu CD kan 30. Ini kan dari MI Pro, tengok kan? Betul. Dua kan 50. Makcik di sini ada di nomor 11, judul lagunya Lengket. Kasihan makcik paling bawah. Nomor 11. Nomor 11. Tapi oke. bagi saya tidak apalah ya. Yang penting masuk Yang dulu penting, ya. Siapa sih yang tidak mau join sama seorang ratu dangdut? Betul. Tapi ingat dulu, kalau saya tidak ada duit, mana mungkin jadi macam ini bikin lagu, tidak ada yang free. Betul. Semua bayar. Iya. Jadi ini adalah lagu nomor 11, Lengket, adalah Iya. lagu ciptaan Makci. Iya, sebetulnya banyak penyanyi di dalam ini, Banyak. tapi banyak ketakutan nggak mau menuntut. Karena makcik ini orangnya kan berani. Kenapa saya berani? Asli saya kan memang dari orang Indonesia, Pekanbaru Riau. Tapi sudah macam 25 tahun lah di Singapura, PR sana. Bukan makcik artis sekarang. Dari dulu memang udah berlakon ya kat Singapura. Ya jangan salah paham, bukan saya nih settingan, bukannya cari macam Sensasi. muka kat sini, Sensasi tidak ada. gitu, enggak. Ini adalah fakta. Ini adalah fakta yang terzolimi terjadi. saya. Oke. Mau dia ratu dangdut kah, mau dia datin kah, di mata Tuhan kita sama kok ya. Iya, betul. Jadi saya akan perjuangkan hak saya, walaupun saya itu hari yang macam tak menerima atas keputusan itu kan, saya kan macam guling-guling kan. Iya, Makci. Iya iyalah ya. Itu kenapa bisa begitu? Apakah kehilangan beberapa uang atau Iya, kerugian apa yang diterima sama Makci? makcik sangat sedih ya. Kenapa makcik sampai sedih kayak gitu kan? Mau orang artis kah, mau orang biasa kah, kalau merasa terzolimi itu kan apapun dilakukan lah kan. Kenapa? Saya kan meminta hak saya. Kenapa hak saya itu tidak dapat? Somasi 1, somasi 2, sampai somasi 3 tak dianggap Umi. Tak pernah dia hadir dalam persidangan. Jadi makcik kan merasanya tidak salah kan? Ya makcik beranilah. Kenapa makcik berani? Ya makcik ajukanlah ke kantor pengadilan tentang ini persidangan. Awalnya itu hari sidangnya tak salah Maret atau April ya 2018 ya. Sampailah ke itu hari 2019 ini. Yang waktu makcik last itu tanggal berapa itu hari? 1 minggu yang lalu kira-kira satu ya. minggu yang 1 minggu yang lalu lalu. ya. Jadi kira-kira udah proses pengadilannya, pelaporannya, somasinya itu Iya. udah memakan waktu selama 1 Jadi tahun. selama tuh. dalam 1 tahun ini makcik kan tidak semua free kan? Semua pakai duit, tidak ada yang free Betul, kan? betul. 2 minggu sekali saya selalu hadir dalam persidangan selama 1 tahun. Sebetulnya maaf, sebagai warga Indonesia yang baik, Umi itu kan seorang legend, Ratu Dangdut. Tolonglah hargai saya ini, betul. Dia kan selama ini kan tidak penakar sama makcik. Tapi ini nih, Umi menolak dengan kalimat seperti apa? Apakah dia menolak tidak memberikan uangnya karena
ini kan hasil kerja saya atau menunda atau seperti apa? Ya tidak boleh begitu dong. Ini CD kan dibilang kan buat promo. Iya maksudnya kalau dari Uminya dia jual 30, 250 udah berapa duitnya tuh? Walaupun tidak seberapa ya, itu kan bagilah sama hak penyanyinya. Itu kan memang tak berharga bagi dia duit seberapa segitu, tapi bagi saya kan sangat berharga. Tapi Makci, maksudnya jadi awalnya tuh Umi Evi itu bilangnya ini adalah hanya untuk promo, tidak ada yang untuk diperjualbelikan. Dia bilang buat promo, nanti dia nyanyi, beli dong CD saya, nanti dibeli, nanti foto sama dia gitu kan, 250. Tapi potongan tidak ada sama sekali dikasih jadi duit ke Makci. yang sudah laku itu CD itu sama Umi, dibilangnya aja untuk balik proyek aja belum cukup sampai sekarang. Ya tidak mungkin lah. Semua kan semua kan di dalam ini ada juga anaknya sih, tapi saya nyanyi di dalam ini, saya nyanyi, saya bayar, tidak ada yang free. Ya masuk akal lah ya. Saya minta apa hak saya. Betul Jadi nggak? bentar. Makci pas lagi bikin lagu ini, memasukkan lagu ini ke dalam album, Makci bayar? Bayar. Oh. Nggak ada yang free. Oh Makci bayar? Iya bayar cantik. Buat masukin nama Makci ke dalam sini bayar. nih? Oh iya ini benar ada lengket, ciptaan tapi Vanus kayak in the Donda, beginning. vokal by Mega Makci Iya. tuh. Makci bayar berapa? berapa? Ya ini boleh? Boleh. Boleh. Ini buktinya ya? Bukti ya, bukti. Ini fakta ya. Ya maaf ya. Boleh cakap? Iya boleh. Ini kan sudah dibayarkan 8 juta nih. Seharusnya kan sudah diterima dari Megawati dong. Ini yang dibikin di sini sudah bayar 8 juta, sudah diterima dari Sehan. Ini saya sudah bayar 8 juta ini sama Umi Kes ya. Sama Sehan juga. Memang ini nggak ada tanda tangan Umi, tapi sini ada. Sini lucunya, saya sudah bayar 8 juta buat satu lagu lengket saya. Ternyata, saya nggak bohong ya, masih hidup itu saksinya pencipta lagu ya. Nggak dibayar. Jadi Makci ini bayarnya double. Jadi Makci ini bayar lagi sama arrangernya, bayar lagi sama pencipta lagunya, tape vokal memang lah ya bayar ya. Setelah itu sulingnya saya bayar lagi. Jadi yang 8 juta ini sama pencipta lagu sama yang arrangernya itu nggak dikasih. Nggak termasuk. Masih hidup orangnya. Berarti fasilitas yang di sini itu nggak dikasih. Masuk kocek. Masih hidup orangnya. Itu hari saya jadiin saksi dalam persidangan kok. Namanya Ari arranger sama Om Panus pencipta lagu saya. Oh begitu. Jadi Makci itu bayarnya double sekitar 16 juta. Habis itu Makci bayar lagi video klipnya sekitar 15 juta. Waduh, berarti Makci secara total udah habis berapa duit? Udah banyak sayang. Berapa banyak kira-kira? Itu hari kan udah dibilang sini kerugiannya kurang habis kan sekitar 500 jutaan. Tapi mitra saya dengan biaya ini bolak-balik. Saya semua kan butuh duit kan. Semua nggak ada yang free Jakarta nih, betul nggak? Dari Umi Elvinya tuh ada bilang apa nggak? Tidak, sekarang aja anak media aja mau jumpa Umi, dia ngumpat-ngumpat. Kalau betul-betul dia benar, jumpa, ngomong baik-baik, betul tak? Betul. Kalau dia betul-betul bilang nggak pernah terima dari saya 1 perak pun, saya numpang di rumah dia nggak bayar. Oh, saya berani sumpah, saya bayar. Saya tinggal di rumah dia itu nggak ada gratis. Dulu tuh gimana ceritanya Makci bisa tinggal di rumahnya Umi? Jadi gini, biar saya nggak bolak-balik jauh ke Cibubur, Umi itu kadang-kadang pergi nyanyi, ikutlah saya Umi, saya bilang. Tapi kadang saya sedih, sudah pakai baju cantik-cantik, malah jadi penonton dia. Seharusnya dia promosi, kalau ini loh Mega Makci, ada yang album kompilasi ini. Malah saya pegang tas dia, nyanyi. Biar saya ikut, tidak juga nyanyi. Coba tengok selama 5 tahun nggak pernah kan Makci nyanyi sama dia. Kenapa? Dia nggak mau orbitkan saya, cuma janji-janji aja. Jadi Makci ini dibikin kayak sapi peras gitu. Maaf, minta laptop saya kasih, handphone saya kasih. Bukan soal mungkit-ungkit, pergi mana makan Makci bayar, pergi Indonesia. Isi minyak bensin juga Makci. Memang fakta, saya nggak berkata bohong. Tapi ini buktinya nih ya. Coba dibuka nih. Aduh. Ini. Tapi nih ya, Makci kemarin kalau misalnya kita bilang kalau dari pengadilan kan nggak ada yang menang. Kayak main bola tadi 0-0, 0-0 Iya, tak ada tuh.
Tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Iya, Tapi jadi- kenapa Makci guling-guling kayak udah kalah gitu loh Makci? Iya. Kita jadi mau ikutan guling-guling. Nanti kenapa kena makcik itu kena emosinya ya? Pas lagi ketuk palu seumur hidup kan nggak pernah masuk ke kantor pengadilan. Tapi masih ingat Makci guling-gulingnya? Habis itu malu. Itu kita nonton dulu deh. Gimana sih guling-gulingnya Makci kemarin? Gak usah malu Makci, kita juga guling-guling nanti. Iya, kita bikin guling-guling challenge aja abis ini. Iya. kan? Coba dimainkan dulu. Saya akan tegakkan keadilan. Orang semua tahu siapa keluarga Elvi Sukesi itu. Keluarga munafik. Saya tahu. Saya nggak mau. Biar malu. Saya cari keadilan. Saya terzolimi. Saya korban. Semoga gak ada korban lagi dari Elvi Pro itu. Umi itu terlalu sombong. Gak pernah care sama saya. Nggak mau. Saya akan terus. Saya tidak terima semua ini. Yang jelas-jelas saya bayar. Kemanapun akan saya tuntut. Dia mau ratu dadur kah? Dia mau dadin kah? Di mata Tuhan kita adalah sama. Tuhan gak tidur ya. Tuhan gak tidur. Berbeda dengan Mega Makci yang selalu memberikan tanggapan dan klarifikasi, hingga saat ini Elvi Sukaesi masih belum memberikan komentarnya terkait kasusnya dengan Mega Makci yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun lamanya. Tak hanya soal Mega Makci yang merasa dibohongi karena tak kunjung diorbitkan, namun juga soal royalti sebuah lagu yang diciptakan Mega Makci dan dimasukkan ke album kompilasi milik Elvi Sukaesi. Tak tinggal diam melihat sang ibunda dicemarkan nama baiknya, Fitria Sukaesi turut angkat bicara. Dirinya merasa bahwa Mega Makci hanya mencari popularitas saja. Ya Allah, aku gak sangka nih kamu kayak gini ya. Luar biasa. Saksinya banyak. Saksinya banyak. Pasti kita jalan karena mau cerita. Umi, aduh dia udah di rumah kita, tinggal di rumah kita terus kita bayar tiket balik. Ia tak menyangka bahwa orang yang pernah tinggal bersama di rumahnya tersebut bisa menggugat sang ibu. Jadi Makci, ini kan udah banyak beberapa ya. Kalau tadi kita lihat tadi yang pertama tuh kontrak di mana Makci harus membayar 8 juta. Kalau di sini tuh kontraknya tertulis bahwasannya dengan bayar 8 juta bisa membuat lagu ini, hak pakai lagu, dapat arrangement musiknya juga, studionya dapat, mixingnya dapat, masteringnya dapat. Tapi ternyata dari ungkapan Makci, Makci harus bayar terpisah ya. Bayar terpisah, studio saya bayar cash lagi sama uminya berapa jam ditik, 1 kali tik 600, 3 kali tik tak salah bayar. Suling saya bayar lagi, pencipta lagunya bayar lagi sekitar 2.500.000. Arrangernya bayar lagi sekitar 3 jutaan, udah berapa? Nih di sini tuh juga ada kwitansi diterima dari saudari Mega Makci. Rp3.500.000 untuk mencetak cover CD album kompilasi. Lalu ada berikutnya juga kwitansi yang sebesar Rp3 juta untuk kebutuhan syuting video promosi RBT. Ada tanda tangan Umi loh. Oh iya, di sini ada tanda tangan. Tapi nggak dipromosikan Umi ya. Kak, Makci ke YouTube nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, duit diambil. Itu hari 1 tahun lagu saya lengket-lengket tayang di TV, di pun saya tidak dapat duit. Oh, jadi kayak ringtone itu. Dia bilang mau transport sama Makci. Tapi yang penting nih, dari awal dari 1 tahun ini tuh sudah ketemu face to face belum? Tidak ada. Belum Sama ada. sekali. Tidak ada. Tidak Terus ada. tadi tuh kan barusan tuh ada videonya tuh Makci. Itu video yang pertama itu hari Makci lagi nangis-nangis waktu di Tebet yang jumpa semua awak media itu, yang pertama awal somasi dia itu. Dia nggak pernah, kalau dia nengok anak media sekarang dia ngumpet dia. Kalau nggak mau dia cakap bahas tentang saya, dia bilang nggak mau naik-naik ke muka saya lah, nggak mau gitu. Kenapa? Kalau betul-betul dia benar, cakap sama media. Iya. Harus ada musyawarah. Iya, musyawarah. Kalau betul-betul dia niat baik, jumpa sama anak media semua, kasih master Makci. Betul nggak? Kasih berapa duit Makci yang
yang selama ini habis kan semua kan bisa ngomong dengan baik-baik. Bisa ketemuan, Iya, bisa langsung tapi dia nggak mau klarifikasi. jumpa saya. Astagfirullahaladzim. Gua kaget ya. Suami saya Babe, Itu babe aku. saya yang memiliki rumah ini, saya yang memiliki furnitur ini. Mengapa ada tamu tidak dibilang terlebih dahulu? Mami, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Makcik datang. Alhamdulillah. Babe, silakan duduk, Lu bener-bener ya Mami ya, gue kesannya jadi kayak kepala rumah tangga yang bebe aja gitu loh. Bebe aja, biasa aja, ada tamu kayak kita sambut. Ya nggak apa-apa, Be, Aduh. sekali-sekali. Ini awak punya gaya dah macam Singapura dah. Ada, alhamdulillah. Orang Melayu cakap comel. Cakap comel. Comel itu lawa, bukan bawel. Alhamdulillah. Ini Makcik kan pasti datang ke sini nggak sendiri. Ada. Iya nggak sih? Ada pengacaranya katanya. Gimana sih sesuai beneran? konon katanya sih ada pengacara langsung. Oh gitu. Jadi kita Apa bisa kita langsung langsung ngomong nanya-nanya aja ya? kali ya? Boleh. Yuk Kita langsung yuk. ajakin yuk. Pengacaranya Makcik. Pengacaranya Makcik. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak, biar enak kita manggilnya apa nih Pak? Pakcik ya? Pakcik juga? Pakcik ya? Pakcik. Baci dari Singapura. Indonesia. Saya nih rasa begini ya, ngomong pakcik, makcik saya berasal di kampung saya sendiri, di Aceh. Orang Aceh bukan? Bukan. Oh bukan orang Dari Aceh. Indonesia Timur, Ambon. Oh, oke. Pakcik, jadi Ya. setelah apa yang udah dilaluin sama Makcik, kedepannya tuh kayak gimana sih jadinya nih Pakcik? Kami tetap apa kata Maci ya, kita tetap siap untuk mendampingi Maci. Seperti itu. Untuk gugatan yang akhirnya ditolak sama hakim nih Pakcik, alasannya apa sih kalau kita boleh tahu? Terkait putusan kemarin di Pengadilan Jakarta Timur berkaitan dengan lagu lengket, itu banyak menyebut perusahaan Umi Elvi, tapi sebaliknya itu tidak dilibatkan. Terus beberapa saksi juga kemarin dipanggil ke luar kota yang ada di dalam album ini. Makanya putusan itu lemah ya, artinya tidak kuat delik-delik aduannya. Begitu juga dengan gugatan balik dari Umi Elvi itu ditolak. Ya. Jadi artinya kita memperbaiki, kita akan masuk kembali lagi, entah itu kita upaya pengadilan atau pidana. Seperti itu. Jadi kita tidak menyerah sampai di sini. Jadi sekelas Umi Elvi seperti begini kan harus manajemennya kan harus tertib. Berkelas dong. Berkelas. Iya. Artinya mau Maci di sini sudah rugi, di mana-mana orang kan semua memberikan kan dia harus ada harapan. Ada kompensasi. Kompensasi dengan satu harapan, tapi dibuat seakan-akan apa tadi dibilang sapi perah gitu ya. Iya. Jadi mau ke isi bensin dulu 300.000. Kalau penuh Gitu. kasih duit Ya. sama anaknya itu beli uang rokok. Pokoknya Makcik karena Makcik sangat mengharap kemana Umi pergi, ya udahlah agak berapa lah bagi saya. Yang penting saya ikut dia masuk TV happy. Jadi, ternyata nggak nyanyi. Jadi memang penonton. trennya itu pemberian uang itu di Sehan, tapi tanda terima itu harusnya Umi Elvi dengan Sehan. Sehat Sehan. sekaligus. Iya. Terus ada Macik juga. Jadi alur uang itu kemana kelihatan, ketahuan gitu loh. Jadi seakan-akan ada putus gitu. Itu yang lemah kita. Jadi untuk istilahnya pembuktiannya. kita kelihatannya dananya masuk, tapi dananya diproses Iya, kemana nggak nggak kelihatan. gitu loh. Sebagai sesama pengacara, apakah ada komunikasi yang jelas antara Pakcik dengan pengacaranya Umi Elvi? Tadinya kita sudah memberikan ada sebelum pengadilan kita ada mediasi, tapi ternyata itu tidak ketemu. Dari pihak mereka sendiri mau ini harus tidak usah, mau tutup, tidak usah. Nah, saya bilang kalau memang itu tidak usah, bagaimana bisa ini korban gitu loh. Harus namanya satu perundingan damai, di sana senang, di sini senang. Iya betul. Bukan Gitu loh. Dia mau Win-win damai solution. tapi nggak boleh dapat apa hak Apa-apa. saya. Berarti egois dong. Gitu. Boleh damai tapi Iya. damainya apa dulu? Tuh. Betul nggak? Kasih hak saya Jadi baru damai. kelihatan nih Umi penyanyi besar atau dandut, ya dianggap aja ecek-ecek lah. Ya kata dianggaplah pengacaranya. saya ini ece-ece, Ece-ece. masalah ece-ece. Kalau masalah ece-ece ngapain dia harus pakai pengacara?
ini masalah ece-ece dong. Dibilangnya saya Jadi konsekuensi salah hukum alamat. kan tidak bisa bilang ece-ece. Di belakang Maci ini, Maci punya hak, Maci punya... Betul. Apalagi Iya. semuanya Sudah tertulis, hitam di atas putih Iya, ini dengan kan semua materai, tertulis ini asli begitu ya. semua ini. Ini asli, ada tanda tangan Umi lagi. Ya mungkin kalau saya mau bilang di sini sekian banyak penyanyi, tapi Maci ini yang berani, gitu. Kalau kita lihat fakta persidangan kemarin ya, dari saksi-saksinya, wah ini kelihatan dianggap bahwa ratu. Takut. Tapi kebetulan Maci ini berani, dia sampaikan itu, gitu loh. Dan dia satu harapan juga tidak terjadi masalah di belakang hari. Dianggap dia percaya bahwa Umi Elvi ini penyanyi besar, gitu kan, ratu dangdut, tidak akan profesional, tidak akan masalah seperti begini kan. Jadi dikasih uang juga, tanda terima, ada yang pakai meterai, ada yang tidak. Harusnya ini kan ada perjanjian, klausulnya apa gitu kan, sampai kapan. Ini kalau saya bilang ini kan nggak terlalu lengkap ini, cuma tanda terima biasa. Tapi tidak ada perjanjian, ini harus ngapain. Ini dikosongkan, pintar kan dia. Aduh, Makci, tapi kalau misalnya keluarga di rumah ini keadaannya seperti apa? Apakah mendukung Makci untuk terus kembali ke Indonesia? Kadang-kadang anak menyelesaikan juga cakap masalah? macam, udah lama, mama tak payah lagi ikut macam ni jadi artis. Saya bilang, Bismillah aja nak doain semua apa mama dikembalikan Umi. So, kadang-kadang kasihan aku punya my husband kan di Singapura. Dah banyak habis duit dia, tapi namun pun saya tetap saya semangat, saya akan buktikan bahwa saya benar gitu. Allah semua tahu kok, Allah nggak tidur, ya. Allah tidak tidur. Siapapun menzalimi umatnya, suatu saat nanti akan ada balasannya. Nggak dari saya, Tuhan nggak tidur kok. Hukum karma akan berlaku semuanya. Betul. Tunggu aja, nggak apa-apa. Sampai di ujung dunia, sampai saya pun mati, saya akan kejar apa hak saya. Saya tidak takut bahwa saya itu benar gitu. Mau dia ratu kah, mau dia dating kan, di mata Tuhan kita sama makan nasi. Saya tidak takut. Bismillah aja. Hak saya tetap saya akan cari. Abis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Maci, tapi sebelumnya ada morning update dulu yang mau lewat nih. Kita mainkan sekarang ya. Tetap di morning show. Di sini sebagai manusia nih ya, yang emang tahu kita jadi manusia itu pasti ada aja dikasih tantangannya, ada aja dikasih cobaannya. Memaknai kejadian ini nih, gimana sih Maci menanggapinya? Iya, kejadian yang kayak gini Maci anggap aja ada, semoga nanti ada hikmahnya. Amin. Dan juga sekarang saya lagi dibikin kesusahan, mudah-mudahan nanti nextnya ada Kemudahan ya? kemudahan dan juga indah pada waktunya. Amin, amin, amin. Itu yang terpenting ya. Semoga akhirnya nanti berujung dengan saling apa ya, bukan saling menguntungkan, tapi seenggaknya saling ngomong aja itu udah. Iya. Ada jalan musyawarahnya Itu lah, dia. seperti Dan juga itu. buat saya kan cuma simpel aja yang saya minta. Tolonglah kembalikan hak-hak saya. Itu kan apa hak orang tuh kan tak baik disimpan. Betul nggak? Kasih communication dengan yang baik. Jangan diam aja gitu. Betul nggak? Saya kan nggak salah meminta hak saya. Saya sudah bayar, kasih dong. Betul nggak? Betul. Nggak salah kan? Betul, nggak salah. Ada nggak pursue itu apa sih bahasa Indonesianya? Pursue. Duh, saya suka agak ke barat-baratan nih. Oh wow, dia kan juga dari Singapura. Awak ini orang Hawaii kah? Ah, bukan orang Hawaii, saya mah orang Ciputat. Kagak ada Hawaii-Hawainya. Oh, gini. You can speak English sama Mati. Ada nggak ketika karena Maci ini menjalani mimpi Maci, keluar semua uang kan? Karena itu rumah tangga ada yang terhambat, mungkin tiba-tiba anak sekolah jadi tahan dulu gitu. Apa tuh Maci? Kadang saya balik ke Singapura, anak dah jatuh naik skuter, bengkak sini, bengkak sana. Habis tu kadang saya nangis, nanti 3 hari sidang lagi, saya pergi lagi gitu. Bolak-balik anak pun tinggal. Kira-kira kalau tiba-tiba ada komunikasi dari sana dan ngajak damai, Baiknya apa dulu, walaupun tidak penuh kerugian saya bolak-balik ya, berapalah gitu ya, kasih master saya, bicara sama anak media gitu. Jangan diam aja.
sudah oke bagi saya. Saya mungkin mana tahu dengan Ramadan akan datang saya bisa nggak tuntut balik dia lagi, saya nggak lapor lagi, betul nggak? Semua ada solusi terbaik. Tapi kalau dia diam-diam gini, ya saya akan kejar terus. Jadi Pak Ci nih kalau misalnya kita tetap masih tetap maju jalan, masih belum ada kata damai, apa yang akan dilakukan sama Pak Ci dan Mak Ci? Jadi begini, kita tetap karena kemarin di pengadilan putus karena bukti-bukti, kita akan menyiapkan bukti-buktinya, kita akan siapkan. Kebetulan di sini kita sudah bangun komunikasi dengan beberapa penyanyi. Di dalam. Saya pikir kalau penyanyi masuk ke sini, ini mungkin bukti pembuktiannya lebih kuat. Jadi ada penyanyi lain penyanyi yang lain terzolimi juga ya. Terus ke depan juga ada beberapa kan kita gelar kasusnya. Kalau toh memang itu ada unsur pidana, kita akan lapor ke pihak polisi. Menurut Maci dan Paci, kenapa penyanyi-penyanyi yang lain tuh nggak berani? Kenapa sih? Karena dia takut lah, ada anggap Umi itu kayak mama angkat gitu. Dan di situ juga saya bilang kalau betul-betul kamu benar, ayo bantu Makci biar tambah kuat lagi ini, betul nggak? Dia takut dia. Oh mungkin dia, mereka juga bayar juga? Bayar, lagi bayar. banyak. Tapi mungkin banyak Makci juga habis. Jadi kelihatan itu dalam persidangan, itu saksi-saksi dari pihak Umi Elvi, kelihatan itu hubungan baik dengan Maci, kok Maci langsung spontan, kok kenapa bisa jawabnya begini? Iya. Kenapa yang benar saya benar ini, kenapa di balik fakta? Begitu. Jadi seakan-akan Umi Elvi, ya mereka ada pas waktu jadi agak saksi sedikit, itu segan lah, ditukar-tukar gitu. Ya. Dengan adanya masalah-masalah itu kemarin pada selesai putusan di Pengadilan Jakarta Timur, Maci sok di situ. Sok di situ. Kok bisa seperti begini? Oh kayak berasa di betrayal membela Umi. Padahal saya benar gitu. Kenapa? Mungkin karena dia seorang itulah. Mau ngomong apa sama Umi Elvi? Sebagai sesama perempuan nih ya, sebagai sesama ibu yang punya anak juga. Yes. Pesan saya sama Umi, kasihanlah sama Makci ini, udah nangis sampai guling-guling gitu. Kasihlah apa hak-hak Makci. Umi itu kan udah tua, sudah juga punya anak. Gimana lah rasanya kayak perasaan Makci selama 5 tahun ini Makci dibikin kayak begini, cobalah. Itulah yang saya minta sama Umi. Maunya sampai sudah tua tambah baik-baik, jangan terlalu sombong. Apa hak-hak itu tolonglah dikembalikan. Juga kan Allah kan nggak tidur gitu. Iya. Bahwa saya ini berkata benar. Gitu. Iya. Semoga akhirnya kebenaran itu kelihatan juga moncongnya gitu. Amin. Yang baik-baik Maci, sehat-sehat juga Paci. Terima kasih juga untuk pemirsa yang udah nontonin Morning Show. Jangan lupa kita ketemu lagi besok dari jam 8 sampai jam 9 pagi cuma di Trans 7. Follow Instagram kita dong di @morningshow_trans7. Kita ketemu lagi besok. Bye. Makasih ya Maci.